Apa 3 amalan tersebut? Yang pertama, amalan yang pertama yaitu adalah sedekah jariyah. Apa yang dimaksud dengan sedekah jariyah? Sedekah jariyah adalah sedekah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun kita sudah tidak berada di dunia. Di bulan Ramadan ini banyak gerakan infak, gerakan sedekah. Maka marilah berlomba-lomba untuk memperbanyak sedekah. Apalagi kalau misalkan ada pengurus masjid mengumumkan, Bapak Ibu, insya Allah kita akan bangun WC, akan beli kipas angin, akan pasang AC, akan beli karpet dan sebagainya. Kalau bisa kita yang pertama. Karena kenapa? Misalkan sajadah. Selama sajadah itu digunakan untuk sholat berjamaah, selama itu juga pahalanya akan mengalir kepada kita. Meskipun kita sudah meninggal, sajadah itu masih digunakan untuk ibadah sholat 5 waktu di masjid ini atau di musala ini, maka selama itu juga pahalanya akan terus mengalir. Maka ini adalah investasi yang luar biasa, investasi akhirat. Kalau nanti ketika kita sudah meninggalkan di dunia ini, amalan apa lagi yang akan kita bawa? Maka sedekah jariyah ini penting, Bapak Ibu. Setelah sedekah jariyah, apa yang kedua? Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bihi. Artinya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini luas, tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan kepadaku walau itu 1 ayat. Inilah pentingnya ilmu. Ilmu itu kalau misalkan kita tidak amalkan, seperti buah tanpa pohon, seperti pohon tanpa buah. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamari. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah, tidak ada hasilnya. Maka ilmu apapun itu, asalkan bermanfaat, kita ajarkan kepada orang-orang, kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita. Meskipun kita hanya bisa sebatas ini tak, ini ba, ini tak, ajarkan saja. Kelak suatu saat ilmu tersebut akan bermanfaat untuk anak-anak, hingga nanti selama ilmu itu akan diajarkan, selama itu juga pahala kita akan terus mengalir. Maka betapa mulianya seorang guru, betapa mulianya seorang muallim, seorang mudarris, pengajar yang mengajarkan ilmunya. Seorang guru mengajarkan kepada anak muridnya, anak-anak, sholat itu wajib hukumnya. Anak-anak mendengarkan. Setelah itu anak-anak tumbuh, anak yang diajarkan tadi tumbuh dewasa, menjadi guru pula, mengajarkan muridnya lagi. Begitu terus selama ilmu itu masih diajarkan, selama itu juga pahala kita akan terus mengalir. Itu yang dinamakan dengan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Waladun sholih yad'u. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua. Ini adik-adik, doakanlah selalu kedua orang tua kita. Saya punya cerita Bapak Ibu, dulu waktu saya di pondok,
kebetulan saya pernah mondok dulu di Jawa Timur. Jadi saya punya teman saya ini waktu di kelas dia dipanggil oleh bagian pengajaran. Bagian pengajaran itu seperti bagian pendidikannya di sana. Bagian pengajaran dipanggil, contoh namanya Budi misalkan Bapak Ibu. Dipanggil, Budi, kamu sekarang ke bagian pengasuhan santri. Bagian pengasuhan santri itu ustadz yang mengawasi santri. Dalam hatinya bertanya-tanya, kenapa itu saya dipanggil? Akhirnya Budi tadi izin dari kelasnya ke bagian pengasuhan santri. Setelah sampai di bagian pengasuhan santri, dikasih tahu, Budi, ibu kamu sedang sakit, kamu diizinkan pulang. Akhirnya Budi tadi pulang. Rumahnya di Ngawi. Jadi pondok saya itu di Ponorogo. Kalau ke Ngawi itu sekitar 2 jam naik bis. Jadi dia naik bis sampai di Ngawi, di stasiun Ngawi sana. Dia tidak langsung ke rumah, Bapak Ibu. Dia ke rental PS dulu, PS. Mumpung masih ada waktu diizinkan pulang. Nah, jadi dia sebelum ke rumahnya dia main PS. Main PS sejam 2 jam, habis itu baru ke rumah. Nah, ke rumah lihat ibunya sakit. Dan ibunya sakit sebentar saja, Bu gimana kondisinya segala macam. Habis itu izin pamit ke pondok lagi. Setelah itu, setelah sampai di pondok, seminggu kemudian, jadi waktu pelajaran sore, jadi kami itu ada pelajaran pagi, pelajaran sore, pelajaran malam. Jadi waktu pelajaran sore, nah Budi tadi lagi menuju ke kelas. Ketika berjalan menuju ke kelas, tiba-tiba dia mendengar suara ibunya memanggil namanya, Budi. Sontak langsung dia menoleh ke belakang, seperti suara ibu saya. Dia nyari-nyari, mana ibu saya itu. Barulah teringat, oh ya ibu saya kan lagi sakit. Setelah itu, nggak mungkin ibu saya di sini. Akhirnya dia masuk kelas. Sampai di kelas, perasaan Budi tadi tidak tenang, Bapak Ibu. Tidak tenang dalam dirinya, tidak tenang. Ada yang nggak benar, nggak enak suasananya. Ternyata betul. Bagian keamanan waktu itu, bagian keamanan panggil Budi tadi. Budi, kamu sekarang dibolehkan pulang. Nah, Budi tadi bertanya-tanya, kenapa ini? Kok tiba-tiba saya disuruh pulang ini? Akhirnya Budi tadi pulang itu dalam keadaan bertanya-tanya, ini kenapa saya disuruh pulang? Akhirnya naik bis. Ternyata di dalam bis tersebut penuh. Nah, kebetulan ada satu kursi kosong. Dia duduk. Tak lama kemudian ada nenek-nenek lagi gendong pisang dalam karung. Karena Budi ini kasihan lihat nenek tersebut tidak mendapatkan tempat duduk, Budi tadi berkata kepada nenek, "Nek, duduk Nek di sini biar saya yang berdiri." Nenek tadi duduk, Budi berdiri. Setelah nenek tadi duduk, nenek berkata, "Nak, semoga ibumu masuk surga ya Nak." Langsung Budi semakin tidak tenang perasaannya. Hingga akhirnya sampailah di stasiun Ngawi, baru dia naik ojek ke rumahnya. Ternyata benar, di depan rumahnya sudah ada bendera putih, orang-orang sudah ramai di rumahnya. Ibunya sudah tiada. Lalu Budi tadi nangis lari masuk ke rumah, tidak bisa berkata apa-apa lagi karena ibunya sudah tidak. Betapa menyesalnya Budi tadi,
Dia berkata dalam dirinya, coba kemarin waktu saya jenguk ibu saya sakit, saya langsung ke rumah, tidak main Facebook. Bayangkan. Maka an-nadamatu fil akhir, penyesalan itu di akhir. Kalau penyesalan di awal itu namanya pendaftaran, Bapak Ibu. Jadi penyesalan itu di akhir. Akhirnya Budi tadi menyesal. Maka sampai di pondok dia berkata kepada saya, selama orang tua kamu masih ada, maka doakanlah dia, perlakukanlah dia dengan baik, muliakanlah dia. Kalau misalkan orang tua kita sudah tiada, kita hanya bisa berdoa kepada Allah, semoga Allah mengampuni segala. Setelah itu Budi tersebut buat lagu. Ini lagunya masih saya ingat sampai sekarang. Ayah ibuku, di mana engkau berada, aku rindu kepadamu. Ayah ibuku, di mana engkau berada, aku rindu kepadamu. Di pagi hari ku berdoa, di malam hari ku berdoa, ampuni aku dan orang tua. Doaku hanya untuk mereka. Di pagi hari ku berdoa, di malam hari ku berdoa, ampuni aku dan orang tua. Doaku hanya untuk mereka. Ini lagunya populer Bapak Ibu. Sampai di pondok itu dibuatkan lagu karena kejadian itu. Itu yang saya ceritakan. Maka anak-anak TPQ yang saya ajar itu, saya ajarkan lagu itu. Mungkin boleh Bang Hasan nanti diajarkan. Itu pentingnya Bapak Ibu, memuliakan orang tua. Selagi orang tua kita masih ada, maka muliakanlah, perlakukanlah dia dengan baik. Ini untuk adik-adik, jangan sekali-kali melawan dengan orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Yang saya garis bawahi di sini, fala taqul lahumā uff. Jangan sekali-kali berkata ah. Ah saja kita tidak boleh, apalagi sampai memukul ataupun, ini banyak kejadian Bapak Ibu di berita, anak membunuh orang tuanya karena tidak dikasih uang jajan. Ya, berkata ah saja kita tidak dibolehkan, apalagi yang lain. Maka untuk adik-adik sekalian, ya, selalu berkata yang baik kepada kedua orang. Disuruh orang tua, nah, ambilkan air, nah, ambilkan minum, nah, jawabannya macam sapi, ya. Apalagi kalau sudah pegang HP. Ini pentingnya menghormati orang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 tadi.
yang harus diperhatikan. 3 perkara yang tidak terputus amalnya hingga yaumil akhir. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua. Apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ceramah singkat ini bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan dapat kita sampaikan juga kepada saudara-saudara kita yang belum bisa hadir pada malam hari ini. Dan untuk saudara-saudara kita yang sakit, kita doakan mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.